Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Kasim. Ada dua peristiwa penting yang berkaitan dengan dunia pendidikan kita dalam 2 pekan terakhir ini. Pertama, soal teks buku ajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dianggap salah melakukan deskripsi soal Trinitas. Kedua, soal beberapa sekolah negeri yang memaksakan muridnya untuk memakai jilbab. Soal pertama ini sebenarnya bukan hal baru, namun sudah sering terjadi. Masalahnya tidak hanya menyangkut keyakinan dan paham agama lain, namun juga menyangkut paham di antara umat Islam sendiri. Pada tahun 2019 misalnya pernah ada buku ajar, buku tematik kelas 5 SD atau MI yang diprotes oleh kaum Nahdliyin karena menganggap NU sebagai bagian dari ormas radikal. Pengurus PBNU saat itu meminta agar buku itu ditarik dari peredaran. Sebenarnya kasus seperti ini mendapat respon yang cukup cepat dari pihak yang berkaitan, lembaga pemerintah, namun terkesan bahwa respon yang diberikan oleh pemerintah, misalnya dengan mencabut dari peredaran buku tersebut, tidak begitu jitu. Buktinya masih ada saja orang atau tim penulis yang menerbitkan buku seperti itu. Sementara itu, pihak pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang biasanya membawahi tim penulis buku ajar di sekolah dasar, menengah, dan atas pasti sudah melakukan upaya-upaya perbaikan. Namun sekali lagi tetap saja muncul hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa yang terjadi pada kasus kesalahan penulisan pada konsep Trinitas. Jika dari pihak pemerintah sudah melakukan tindakan pelurusan dan pencabutan dan kejadian yang sama terus terjadi, maka hal yang menyebabkan kasus-kasus seperti ini terjadi dan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Pertama, tindakan pihak pemerintah atau kementerian mungkin tidak sistematis dalam menangani masalah penulisan buku ajar ini. Misalnya dalam kasus kesalahan penggambaran soal Trinitas, memang itu bisa diatasi dengan cara mencabut peredaran buku tersebut. Saya dalam hal ini salut juga ketika pihak Kemendikbud dengan cepat merespon masalah Trinitas ini. Namun, mencabut peredaran saja itu belum cukup karena faktanya setelah pencabutan kasus lain mungkin muncul lagi. Sebagaimana itu terjadi dalam sejarah penulisan buku ajar kita pada masa lalu. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah pihak penyelenggara penulisan buku ajar menyusun semacam guideline penulisan buku ajar yang didasarkan pada keahlian, bukan pada hal-hal yang lainnya. Kasus Trinitas mungkin merupakan pelajaran yang terbaik dalam hal ini, di mana penulis masalah kekristenan seharusnya diserahkan kepada mereka yang memang benar-benar ahli dalam konsep teologis agama ini, sehingga tidak perlu menimbulkan kesalahan penafsiran sebagaimana yang terjadi. Untuk hal-hal yang sensitif, misalnya soal agama, paham keyakinan orang lain, ideologi negara, itu benar-benar harus diserahkan kepada mereka yang ahli, di samping juga dilakukannya proses review atau peninjauan kembali yang harus serius dilakukan. Proses review ini perlu agar sebelum buku itu terbit, kesalahan-kesalahan penulisan dan terutama kesalahan konseptual bisa ditemukan. Kedua, rekrutmen penulis buku ajar harus benar-benar dilakukan secara teliti. Aspek perkawanan dan perkelompokan ideologis tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan lagi. Para penulis buku ajar jika perlu diminta untuk memaparkan konsep besar di depan tim ahli mereka, kenapa mereka tertarik untuk terlibat dalam penulisan buku ajar dan konsep keseluruhan mereka. Sekali lagi di sini, tes keahlian harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan buku ajar di sekolah kita. Rekrutmen penulis buku ajar juga seharusnya terbuka. Jika perlu dibuat semacam call for book atau call for paper. Jika dua hal ini bisa dilakukan, maka itu akan mengurangi atau bahkan meniadakan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kasus kesalahan pada konseptualisasi Trinitas itu jelas tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang seharusnya dipertimbangkan sebagaimana dituturkan sebelumnya. Soal kedua adalah kebijakan beberapa sekolah yang mengharuskan siswanya untuk berjilbab. Meskipun itu sekolah negeri,
Keharusan ini biasanya tidak dituangkan dalam aturan formal, kecuali di beberapa daerah yang memang mengadopsi hukum syariah. Namun semacam membuat norma tidak tertulis jika siswi-siswi harus memakai jilbab. Bahkan beberapa sekolah di daerah berkehendak agar jilbab dikenakan juga bagi siswi non-muslim, sebagaimana yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Meskipun mungkin tidak ada aturan tertulis yang mengharuskan non-muslim memakai jilbab, namun di daerah yang kelompok mayoritasnya obsesif tentang keharusan memakai jilbab, maka itu membuat situasi kelompok minoritas menjadi tertekan dan terkendali. Kalangan non-muslim menjadi tersituasikan dalam keadaan di antara tidak memakai jilbab tapi mereka menjadi asing di sekolahnya, atau memakai jilbab namun sesungguhnya itu bukan panggilan dan kehendak pribadinya dan juga bukan aturan sekolah yang resmi. Mungkin bagi kalangan mayoritas membuat non-muslim berjilbab itu dianggap sebagai sebuah prestasi tersendiri karena mereka berhasil menjilbabkan non-muslim. Namun dari sisi kehidupan sosial yang sehat, hal itu mungkin malah membuat citra kita sebagai umat mayoritas muslim menjadi tidak baik karena menciptakan kebiasaan yang menjadikan orang yang berkeyakinan lain menjadi berjilbab. Dalam bahasa lain, lingkungan yang secara sengaja dan sistematis dibiasakan untuk membuat pihak non-muslim menjalankan tradisi atau kebiasaan kita sebagai muslim itu bisa dikatakan sebagai bentuk invasi dan hegemonisasi atas nalar keagamaan non-muslim. Soal kebijakan pemaksaan berjilbab di beberapa sekolah di daerah ini memang bukan hal yang sederhana. Katakanlah itu bukan urusan pemerintah pusat saja, namun lebih berat pada pemerintah daerah. Saya berpandangan jika fenomena jilbabisasi ini memiliki kaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat soal otonomi daerah, di mana pendidikan menjadi salah satu hal yang menjadi urusan pemerintah daerah. Jika ada keharusan berjilbab bagi sebuah sekolah, maka keluhan pada Kemendikbud itu hal yang bisa dikatakan tidak sepenuhnya benar. Pihak Kemendikbud biasanya menjawab bahwa sekolah dasar, menengah, dan atas itu menjadi urusan Pemda, bukan menjadi urusan pusat. Jika Pemda-Pemda itu juga getol menjadikan syariah sebagai bagian dari peraturan mereka, maka itu bisa dikatakan sebagai hubungan sebab akibat. Maraknya kebijakan sekolah di daerah-daerah agar siswi mereka berjilbab itu merupakan hasil atau buah dari syariatisasi di daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade terakhir ini. Sebagai catatan, baik pada kasus buku ajar yang ada kandungan kesalahan tentang keyakinan lain atau tentang kewajiban berjilbab di sekolah, itu semua tidak bisa diatasi oleh pihak pemerintah secara sepihak karena di dalam pihak pemerintah sendiri, terutama pemerintah pusat dan daerah, memiliki pandangan yang berbeda atas masalah ini. Sementara pada sisi yang lain, kedua fenomena di atas nampak terjadi secara sistematis dan teratur, namun cara pemerintah menghadapinya tidak sistematis dan teratur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.